Kristal asam urat ini juga bisa membentuk batu ginjal. Hai semua, bertemu lagi bersama saya Dr. Sarifah dari Klinik Pasadena. Kali ini kita akan membahas penyakit yang sedang ngetren akhir-akhir ini, yaitu asam urat. Asam urat, biasa dikenal sebagai gout arthritis, adalah salah satu bentuk penyakit sendi yang paling sering diderita pada usia pertengahan sampai usia tua. Penyakit asam urat ini diakibatkan oleh adanya kerusakan pada sendi akibat adanya kristal asam urat. Asam urat ini merupakan hasil metabolik daripada basa purin dari komponen-komponen protein yang kita makan. Asam urat bisa mengakibatkan berbagai tingkat kerusakan ataupun gejala yang bisa dari gejala ringan, berat, sampai parah. Pada gejala yang ringan itu hanya berupa sendi terasa bengkak, berwarna kemerahan, terasa panas, sulit bergerak. Itu biasanya bisa menimpa beberapa sendi, tapi paling sering menimpa jempol kaki. Pada tahap selanjutnya, kristal asam urat ini akan menumpuk membentuk topus. Topus ini adalah seperti batu keras yang berada di sekitar sendi. Pada tahap lanjut, kristal asam urat ini juga bisa membentuk batu ginjal. Apa yang menyebabkan bisa terjadi gangguan asam urat ini? Asam urat ini normalnya bisa dieliminasi dari tubuh melalui urin. Namun pada beberapa kasus di mana misalnya pada usia yang sudah tua, di mana fungsi ginjal mulai menurun, kemudian berat badan berlebih yang menurunkan kinerja ginjal, kemudian apabila kita diet yang sangat tinggi kandungan asam urat seperti daging merah, jeroan, seafood, dan orang-orang yang mengkonsumsi alkohol. Gejala-gejala asam urat ini akan mulai terasa apabila gangguan ini terjadi pada jangka waktu yang agak lama. Biasanya dengan sistem tubuh yang baik, gangguan ini tidak terjadi. Namun apabila asam urat ini selalu cenderung tinggi di dalam darah, itu ginjal kita lama-lama tidak akan sanggup untuk mengeliminasinya. Kapan kita harus ke dokter? Apabila kita menderita penyakit sendi seperti gambaran asam urat ini, terutama pada jempol kaki, apabila nyerinya terus menetap, mengganggu aktivitas, serta bahkan sampai menimbulkan demam. Nanti dokter akan melakukan anamnesa dengan kita. Dia akan menanyakan riwayat makanan kita, riwayat permulaan penyakitnya, serta melakukan pemeriksaan fisik, melihat secara langsung ke sendi yang terkena, apakah ada kemerahan, ada nyeri, ada batasan gerak. Setelah terdiagnosa sebagai asam urat, ada beberapa pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan. Yang pertama, itu adalah pemeriksaan urin rutin, kemudian pemeriksaan darah, bisa analisa cairan sendi, serta dengan pemeriksaan imaging tertentu seperti foto ronsen dan sebagainya. Selanjutnya, untuk terapi, pada saat gejala akut, kita harus memberikan obat-obat anti nyeri. Biasanya diberikan golongan NSAID seperti ibuprofen atau celecoxib. Kemudian bisa juga diberikan colchicine ataupun dengan kortikosteroid. Untuk menurunkan kadar asam urat di luar serangan, obat yang digunakan adalah golongan allopurinol. Sementara untuk meningkatkan buangan asam urat melalui ginjal, digunakan probenecid. Terapi yang tambahan yang bisa digunakan untuk asam urat ini, yang pertama adalah akupuntur, kemudian ada fisioterapi, modifikasi gaya hidup, dietnya harus rendah purin, berat badan harus netral, normal. Demikianlah info tentang asam urat, semoga membantu. Yang paling penting adalah menjaga pola makan, diet rendah purin, kemudian menjaga berat badan, olahraga teratur. Semoga kita terhindar dari penyakit ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.